don't do that! It's not me! Kiss me. I think Cerita akan berfokus pada seorang pria bernama Baron. Dia ini sudah lama menyukai teman kerjanya yang bernama Nicky, tapi dia tidak berani menyatakan perasaannya. Ian yang merupakan teman kerjanya juga terus memberikan nasihat agar Baron lebih berani untuk mengambil sikap dan mengajak Nicky untuk berkencan. Tapi tetap saja Baron terlalu pengecut untuk menyatakan perasaannya. I asked you guys not to come to trivia for one night. You at the right time. Ketika pulang ke rumahnya, Baron mendapati kucingnya yang bernama Sandy telah meninggal akibat tidak sengaja nyemilin obat milik Baron. Bisa kita lihat Baron ini merupakan pria yang polos dan baik hati karena dia sampai menangis sesenggukan ketika kucing kesayangannya telah meninggal. Lagi asik-asiknya stalking Instagramnya Nicky, dia malah mendapatkan telepon dari Nicky. Tentu saja hal itu membuatnya merasa senang. Karena hari itu Baron libur, jadinya Nicky bekerja lebih keras. Dia kemudian mengajak Baron untuk datang ke suatu bar dan bertemu Ian dan Sarah. Tiba-tiba di tengah-tengah obrolan, kalung kristal milik Nicky tidak sengaja terjatuh ke dalam saluran air. Karena Nicky memohon agar Baron juga datang ke bar tersebut, dia pun akhirnya luluh dan akan pergi ke sana. Sebelum pergi, Baron datang ke toko barang antik berniat membelikan Nicky kalung kristal yang baru. Karena si bodat ini malah pergi ke toko barang antik, tentu saja dia tidak menemukan kalung kristal. Tapi dia tertarik dengan suatu benda yang bernama One Wish Willow, di mana keinginan kita akan bisa terwujud dengan mematahkan stik yang ada di dalamnya. Karena dirasa akan seru, dia pun membelinya. Si wanita penjual sempat berpesan jika Baron benar-benar membuka dan mematahkan stiknya, jangan kembali untuk mengeluh. Karena benda ini sebenarnya hanya untuk koleksi dan bukan untuk dicoba. Entah apa maksud perkataan dari si wanita. Well, they're kind of like collectibles, so yeah, you could write a review. This is gonna... Base and the shitty demo strings don't even get me started. Singkat waktu ketika mereka berkumpul, Ian terus memberikan kode pada Baron untuk mengajak Nicky berkencan. Tapi entah kenapa congor si Baron ini sepertinya terlalu kaku untuk melakukan hal tersebut. Pada akhirnya mereka berempat hanya bersulang untuk mengenang kucingnya Baron yang sudah tewas. Mengetahui kucingnya Baron telah tewas, Sarah langsung memeluk Baron sebagai tanda turut berduka cita. Yeah, I'm looking at you, man. Nobody died. Okay, this first one's a two shits. It's okay. You're saying no to karaoke? Selesai dari bar, Nicky ngotot ingin pulang dan tidak ingin ikut untuk karaoke karena dia merasa sangat lelah. Merasa mendapatkan momen, Baron pun mengatakan jika dia bersedia mengantarkan Nicky pulang. Nicky sempat meminjam uang pada Sarah untuk diberikan pada seorang tunawisma. Melihat hal itu semakin membuat Baron jatuh cinta pada kepedulian Nicky. Dalam perjalanan mereka ini sebenarnya sudah sangat dekat sebagai teman. Bahkan Nicky mengatakan jika dia hanya bisa membicarakan hal yang serius dengan Baron. Especially at work. You'll see. Ew, no. Tiba di depan rumah Nicky, dia mengatakan jika Sarah seharian terus menanyakan tentang Baron. Dia bertanya apakah Baron memiliki perasaan kepada Sarah. Baron pun menjawab jika dia menyukai Sarah tapi hanya sebatas teman saja. Nicky membalas jika dia menyukai seorang pria, tidak ada yang akan mengetahuinya. Mendengar itu, Baron kembali berusaha membuka obrolan dengan Nicky, meskipun terdengar sangat aneh. Sadar akan sesuatu, Nicky langsung bertanya pada Baron apakah dia menyukai dirinya.
Karena jika iya, inilah momen yang tepat untuk mengatakannya. Bukannya jujur dengan perasaannya, Baron malah mengelak jika mereka adalah teman yang baik. Menyesal dengan kebodohannya tadi, dia kemudian mengambil One Wish Willow dan membuat permohonan. Padahal awalnya dia ingin memberikannya kepada Nikki. Dia membuat permohonan agar Nikki mencintainya melebihi siapapun di dunia ini. One wish will amaze your friend. Tapi tidak lama kemudian Nikki kembali keluar dari rumahnya dan mulai bersikap aneh. Entah apa yang terjadi pada Nikki. Tiba-tiba dia menawarkan Baron untuk masuk ke dalam rumahnya, mengingat kucingnya Baron telah tewas. Tentu saja ini adalah sebuah kode untuk adu gabrut. Tapi karena Baron merupakan pria yang baik dan bukan pria yang sagnean, dia justru menolak ajakan dari Nikki karena dia merasa sikap Nikki saat itu sangat bertolak belakang. Dia tidak ingin mengambil kesempatan dari perubahan sikap Nikki, tapi dia ingin Nikki benar-benar tulus mencintainya. Nikki yang semakin aneh kemudian kembali masuk ke dalam mobilnya Baron. Dia memilih untuk ikut pergi ke rumahnya Baron. Baron yang mulai takut melihat sikap Nikki, berusaha menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Tapi Nikki malah menangis dan mengatakan jika dirinya sedang kacau karena ayahnya sekarat akibat kanker yang dia derita. Jadi dia ingin Baron menemaninya. Merasa tidak tega melihat gadis yang dia sukai bersedih, akhirnya Baron mengajak Nikki ke rumahnya. Baron yang hanya tinggal sendiri menyuruh Nikki untuk segera beristirahat. Tapi Nikki malah meminta Baron untuk menemaninya tidur. Mendengar itu Baron sama sekali tidak merasa senang. Tapi justru dia semakin takut dengan perubahan sikap Nikki. Tentu saja kejadian ini akan berbeda jika Baron merupakan penjahat kelamin. Dia yang sudah gugup dibuat semakin tidak karuan karena Nikki malah melepas bajunya. Tentu saja Johnny yang tidak bisa dikontrol langsung meronta-ronta. Nikki yang begitu agresif tiba-tiba seperti kembali tersadar dengan sikapnya. Tapi tidak lama dia pun kembali bertingkah aneh. I don't know. Can we sleep? I'm sorry. I thought. Dia mengatakan itu adalah serangan panik yang dia derita. Baron yang semakin dibuat ketakutan dengan sikapnya Nikki sempat teringat dengan One Wish Willow dan mencari di internet apakah benda itu benar-benar berfungsi. I was just going to the bathroom. Keesokan harinya, tingkah Nikki semakin di luar nurul karena dia dengan sengaja membuat acara pemakaman untuk kucingnya Baron. Tiba di tempat kerja, Ian langsung bertanya apa yang terjadi kemarin malam antara Baron dan Nikki karena mereka datang ke tempat kerja secara bersamaan. Baron mengatakan jika sepertinya telah terjadi sesuatu pada Nikki karena dia bertingkah aneh saat bersamanya. Dia juga mengatakan pada Ian jika ayahnya Nikki mengidap kanker. Baron menduga akibat hal itu Nikki seperti mengalami gangguan mental karena dia tiba-tiba sedih tapi tidak lama kemudian dia kembali ceria. Karena Baron belum menyatakan perasaannya pada Nikki, tapi dia sudah mencipok Baron, hal itu pun semakin membuat mereka berdua kebingungan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? It still hurts, I guess. I don't know. Yeah. Wait. Is she still walking? Darren, I'm gonna need you to play Moon River on the... Pulang bekerja, Baron mengatakan jika sepertinya dia tidak bisa mengantar Nikki pulang. Dengan santai, Nikki menjawab tidak masalah. Kemudian dia masuk ke dalam mobilnya Ian. Tapi ketika Baron sudah di rumah, dia yang sedang teleponan dengan Ian kembali dikejutkan oleh Nikki yang datang malam-malam ke rumahnya.
Nikki meminta maaf pada Baron atas sikapnya kemarin karena membuat Baron sampai ketakutan. Dia mengaku jika dia telah mengkonsumsi obat-obatan dan sedikit mabuk. Tiba-tiba Nikki mengatakan jika dia sebenarnya mengetahui jika Baron telah lama menyukai dirinya. Mendengar perkataan dari Nikki seketika membuat congor Baron kaku dan terbata-bata. Dirasa ini momen yang tepat, akhirnya dia pun jujur mengakui perasaannya. Dari kejadian itulah akhirnya mereka berdua resmi pacaran. Melihat kejadian itu, Ian dan Sarah pun merasakan ada sesuatu yang aneh pada Nikki. Ketika makan malam, semuanya terasa begitu membahagiakan sebelum Ian terus menghubungi Baron yang membuat Nikki terlihat agak kesal. Ternyata Ian ingin mengatakan jika dia telah mencari informasi tentang ayahnya Nikki yang terkena kanker. Dan faktanya, ayahnya Nikki masih sehat dan selalu berangkat kerja setiap harinya. Fakta kedua, saat Baron libur bekerja, Nikki dan Sarah membicarakan tentang dirinya. Dan Nikki mengatakan kepada Sarah jika dia hanya menganggap Baron hanya sebatas teman baik. Ian pun mewanti-wanti Baron karena sepertinya Nikki benar-benar mengalami gangguan mental dan berniat buruk pada Baron. Dia tiba-tiba bertingkah seperti orang lain dan tergila-gila pada Baron. Tentu saja ini adalah hal yang sangat aneh. Dengan perasaan campur aduk, Baron memberanikan dirinya bertanya kepada Nikki apakah ayahnya memang benar mengidap kanker. Dan tanpa diduga, Nikki kembali bertingkah sangat aneh, meskipun di sana sedang banyak orang. Oh no, don't do that! Karena rasa cintanya, Baron malah mengabaikan kebohongan yang diakui oleh Nikki. Baron yang terbangun dari tidurnya kembali melihat keanehan dari Nikki. Karena dia sengaja berdiri di pojok ruangan hanya untuk melihat Baron yang sedang tidur. Ini sudah jelas-jelas bukan cinta, tapi Nikki sepertinya dirasuki oleh juri. Nikki yang merasa jika cinta Baron tidak sama besar dengan cintanya, dia pun akhirnya mulai menangis. Anjing, ini sudah di luar nurul. Setelah Nikki kembali ke tempat tidur, dia bahkan tidak membiarkan Baron untuk pergi. Keesokan harinya, Baron mendapati jika rambutnya telah digunting oleh Nikki. Dia mencoba menasihati Nikki untuk tidak melakukan hal yang aneh lagi. Dengan santainya, Nikki pun menjawab oke, kemudian dia memberikan bekal untuk Baron. Lagi-lagi, karena rasa cintanya, Baron bukannya langsung memeriksakan keadaan Nikki, tapi semua keanehan kemarin langsung selesai hanya dengan cipokan. Saat ingin keluar, Baron kembali dibuat keheranan, karena Nikki telah melakban pintunya agar Baron tidak bisa pergi. Beruntung Baron tetap bisa membukanya. Tapi setelah dia pergi, Nikki memperlihatkan ekspresi yang sangat aneh sambil pipis di celana. Bye, Bear. Di tempat kerja, Baron memakan bekal yang disiapkan oleh Nikki. Dia yang sedang bersama Sarah kemudian menanyakan obrolannya dengan Nikki mengenai dirinya. Sarah mengatakan jika mereka hanya membahas Baron sekali saja. Tapi Sarah hanya merasa aneh karena mereka tiba-tiba berpacaran. Sarah sebenarnya hanya khawatir pada Baron dan tidak ingin terjadi sesuatu kepadanya. Tapi si bodat ini masih saja membela Nikki meskipun sudah mengalami begitu banyak kejadian yang aneh. Sarah yang sempat mengambil catatan yang dibuat Nikki kemudian bertanya apa maksudnya ini.
Di momen inilah Baron baru menyadari jika Nikki telah menggunakan daging kucingnya pada roti yang dia makan. Sepulang bekerja, Ian meminta tumpangan pada Baron. Dalam perjalanan, Ian langsung membahas keanehan pada Nikki. Tapi kembali lagi, Baron si bodat ini terus membela Nikki dan mengatakan jika dia baik-baik saja. Sikap anehnya terjadi akibat dia yang mengkonsumsi obat-obatan. Melihat sikap temannya yang bebal, Ian pun hanya bisa menasehatinya. Kemudian dia mengundang Baron ke acaranya malam ini. Tapi dia tidak mengizinkan Baron untuk mengajak Nikki. Karena dia merasa sesuatu sedang terjadi pada Nikki. Saat mengambil tasnya, One Wish Willow tidak sengaja berbunyi. Baron kemudian melihat nomor di belakang bungkusnya. Karena merasa penasaran, dia pun mencoba menghubungi nomor tersebut. Baron mencoba bertanya apakah ada cara untuk merubah permintaannya. Tapi dia mendapatkan jawaban tidak. Si pria menjelaskan jika hal ini memang benar-benar terjadi. Dia menambahkan Nikki akan selamanya bertingkah seperti itu selama Baron masih hidup. Artinya jika Baron tewas, maka Nikki akan kembali seperti semula. Tapi entah kenapa si pria bisa mengetahui nama Nikki dan memperdengarkan suaranya yang sedang berteriak kesakitan. Masuk ke rumah, dia kembali dikejutkan saat melihat Nikki yang begitu jorok. Merasa bersalah, Nikki langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Di momen ini, Baron mengatakan jika dia ingin pergi ke acaranya Ian. Mendengar itu, Nikki malah nyekrim. Terpaksa, Baron pun mengajaknya datang ke pesta Ian. Oh man, that sounds great. Okay, choose someone to drink. Mereka yang sedang bermain game langsung terdiam melihat sikap aneh dari Nikki. It's your turn. Your wife, this place, he would really... Ketika giliran Baron, dia mendapatkan tantangan untuk mencium orang yang ada di sebelah kirinya. Kebetulan orang di sebelah kirinya adalah Sarah. Nikki langsung berdiri dan memasang muka cemberut. Dia kemudian menggeser tempat duduk Sarah agar Baron hanya menciumnya. Tiba-tiba Nikki seperti kembali tersadar dan mengatakan jika itu bukanlah dirinya sambil menggaplok mukanya sendiri sampai berdarah. Okay, fine. Baron yang merasa jika semuanya mulai tidak nyata, menyuruh Nikki untuk kembali pulang ke rumahnya. Karena dia membutuhkan ruang untuk menenangkan dirinya. Tapi Nikki kembali berteriak dan mengatakan jika dia bisa menjadi apapun yang Baron inginkan. Baron sadar jika Nikki yang asli tidak akan berkata seperti itu. Sebenarnya dia hanya ingin dicintai dengan tulus oleh sosok Nikki yang dia kenal. Bukan dengan cara aneh seperti ini. Baron yang tidak bisa tidur mendapatkan pesan dari Sarah yang mengajaknya untuk bertemu karena dia khawatir dengan Baron setelah melihat tingkah aneh Nikki di pesta tadi. Saat Baron mengendap-endap keluar, tiba-tiba dalam kondisi tertidur Nikki menyuruh Baron untuk menghabisinya. Seolah-olah jiwa asli Nikki sedang meminta tolong kepadanya. Just kill. What would be so bad? Setelah bertemu Sarah, Baron menjelaskan hal yang sama seperti apa yang dia katakan kepada Ian. Tentu saja Sarah merasa itu adalah hal yang aneh
karena setahu dia Nikki sangat membenci ayahnya. Dia mengatakan jika Nikki membutuhkan terapi. Tapi si bodat Baron ini masih saja membela Nikki seolah-olah menutup mata atas semua kejadian aneh yang dilakukan oleh Nikki. Melihat Baron yang dibutakan oleh cinta, Sarah akhirnya mengatakan sebuah fakta jika sebenarnya Ian dan Nikki sudah sering bercocok tanam sekitar 2 tahun, meskipun tanpa hubungan yang resmi. Dia hanya khawatir jika Nikki berpacaran dengan Baron hanya untuk balas dendam kepada Ian. Sebenarnya Sarah ini menyukai Baron, tapi tiba-tiba... Iya, entah dari mana datangnya. Nikki sekonyong-konyong langsung berlari memecahkan kaca mobil Sarah dan terus menjedotkan kepalanya ke batu bata sampai bucat. I know. Listen. Dia yang sudah mulai muak akhirnya datang ke toko barang antik tempat dia membeli One Wish Willow tersebut. Dia bertanya apa yang harus dia lakukan untuk membatalkan permohonannya. Si pria mengatakan mungkin Baron bisa menyuruh orang lain membuat permohonan untuk membatalkan permohonannya. Atau Baron bisa mendiskon nyawanya sendiri. Sungguh saran yang creepy. Setelah kembali membelinya, Baron mencoba untuk membuat permohonan dan mematahkan stiknya. Tapi dia sama sekali tidak bisa mematahkannya karena satu orang hanya memiliki jatah 1 permohonan. Christ, Bear, what the... So you know how Nikki? Karena gagal, dia kemudian menemui Ian dan menjelaskan semuanya. Karena merasa semua itu hanyalah lelucon, Ian pun mengambil benda tersebut dan membuat permohonan agar dia mendapatkan uang $1 juta. It's real, okay? And then you... Iya, ternyata benda itu benar-benar bisa mewujudkan 1 permohonan. Kini terjawab sudah kenapa Nikki tiba-tiba berubah drastis dan menyukai Baron dengan ugal-ugalan. Itu semua karena benda tersebut. Kembali ke rumahnya sambil membawa benda tersebut, Baron berniat menyuruh Nikki membuat permohonan untuk membatalkan permohonannya. Tapi dia kembali lagi dibuat ketakutan dengan sikap aneh dari Nikki. Dari luar, Ian yang masih tidak percaya benda itu benar-benar nyata, malah mokat setelah ditembak oleh Nikki. Rip my eyes out of my... You're so beautiful. You shook your head. Dia yang sudah frustasi berniat mengakhiri semua ini dengan cara mendiskon nyawanya sendiri. Dia pun mengambil obatnya dan langsung mengkonsumsinya dalam dosis tinggi. Tapi tiba-tiba Baron melangkah keluar dan menemui Nikki dengan tatapan yang penuh cinta. Iya, faktanya One Wish Willow yang dia bawa telah digunakan oleh Nikki. Dan Nikki membuat permohonan agar Baron juga mencintainya melebihi siapapun di dunia ini. Apesnya karena dia telah mengkonsumsi obat-obatan dalam dosis yang tinggi, tidak lama dia pun langsung tewas karena overdosis. Dengan tewasnya Baron, maka permohonannya pun menjadi batal dan Nikki kembali seperti semula. Setelah sadar, dia pun hanya bisa menangis melihat teman-temannya telah tewas. Dengan begitu, film pun sudah berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah keinginan untuk memiliki seseorang tidak boleh mengalahkan penghormatan terhadap kebebasan dan kemanusiaannya. Ketika seseorang menjadikan orang lain sebagai pusat seluruh hidupnya, hubungan itu berubah menjadi tidak sehat dan merusak. Obsesi seringkali muncul dari rasa memiliki, bukan dari rasa kasih sayang. Jangan pernah berharap pada manusia
Karena itu merupakan seni paling sederhana untuk merasakan rasa kecewa.